Ya, dan kali ini kita akan mencoba membahas solid principle kelima, yaitu dependency inversion. Ya, oke, inverse ya, berlawanan. Dependency inversion ini secara sederhana adalah konsep menginverse dependency. Jadi tidak membuat kode tidak dependen. Caranya gimana? Tentu saja hampir sama dengan pendekatan yang sebelumnya, yaitu menggunakan interface, abstract class, dan sebagainya. Kita akan bahas dependency inversion di video kali ini. Yuk, mari kita mulai. Oke, di sini saya punya sebuah kelas namanya employee. Ini kelas entity. Teman-teman bisa melihat dia menghold beberapa variabel ID, name, department, salary. Ya, umum ya kalau kita hendak mengakses sebuah database. Kemudian employee ini tentu saja akan memiliki business logic ya, business logic. Ya, kita bisa melihat business logicnya di sini. Business logicnya apa sih? Di sini saya akan memperkenalkan dulu employee data access. Nah, employee data access yang merupakan data access logic. Ya. Jadi biasanya kita akan punya satu API atau punya satu kelas yang berkomunikasi antara kelas kita dengan database. Contohnya ini. Ya, kita ambil pakai standar kelas biasa ya di situ. Kemudian ya kita lihat di employee business logic. Di employee business logic ini ya di konstruktornya di create data access factory got employee data access object dan public employee get employee details ya. Ini satu yang umum ya. Oke. Dan ini data access story-nya. Data access factory-nya. Lalu problemnya di mana? Ini kelas coupling sekali. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara employee data access, employee business logic, dan data access factory. Bagaimana cara agar kita bisa memisahkannya dengan menggunakan dependency inversion? Kita lihat apa kode perubahannya. Pertama, untuk melakukan dependency inversion, Anda harus membuat satu interface dulu. Di sini kita membuat sebuah interface namanya e-employee data access. Apa idenya? Jadi data access logic apapun nanti bisa berganti-ganti. Kalau misalnya data access-nya di sini kita memiliki data access logic berupa record array, bisa kita ganti dengan data access logic yang mungkin berbasis database atau berbasis REST API atau yang lain. Jadi cara pertama untuk mengimplementasikan dependency inversion adalah dengan membuat sebuah interface. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita mengubah data access logic tersebut ya, data access logic tersebut dengan mengimplementasikan interface tersebut. Nah, ini kita tambahkan employee data ya di situ. Oke, kita implement interface. Nah, di sini ada get employee details ID yang sudah kita implementasikan. Kita hapus dulu. Kita udah make sure ya. Setelah sudah seperti itu, kita ubah data access factory-nya. Data access factory yang tadinya mengembalikan data employee data access, kita bisa ubah untuk mengembalikan berupa ya interface. Oke. Lalu apa keunggulannya di sini? Dengan mengembalikan interface, artinya kita bisa mengembalikan bukan hanya employee data access, tapi data access yang lain yang mengimplementasikan e-employee data access. Kemudian setelah itu kita ubah business logicnya. Business logicnya di sini rekan-rekan bisa melihat, di sini masih menggunakan employee data access. Kita ubah menjadi e-employee data access. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan bisa melihat apa yang kita lakukan di situ, ya, termasuk perubahannya. Jadi dependency inversion ini akan memudahkan kita mengakibatkan business logic dan data access menjadi loosely coupled. Ya. Business logic tidak lagi bergantung ya, pada konkret data access. Pengen data accessnya apapun selama interface-nya dipenuhi, maka dia akan bisa memenuhi itu. Ya. Demikian
sesi dependency inversion. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.